pasti tidak menutup kemungkinan di dalamnya ada emosi, dan itu perlu kita kendalikan dari sisi diri ya, dan juga penerimaan orang lain seperti apa. Nah, kita perlu tahu dulu, yang kita pahami dan sadari bahwa orang tua yang dikaruniai anak berkebutuhan khusus itu bukan suatu kekurangan, bukan suatu aib ya, tetapi adalah suatu anugerah. Karena hanya orang tua tertentu yang Allah pilih gitu untuk diamanahi anak dengan keistimewaan ini. Berarti Allah tahu orang tua itu mampu. Nah, itu dulu yang perlu disadari, bahwa anak merupakan anugerah dan kamu adalah orang-orang tua yang terpilih untuk diamanahi anak tersebut. Itu dulu Mbak Melia. Selanjutnya adalah ketika kita sudah bisa menerima, kita akan lebih tenang. Nah, apalagi ketenangan seorang ibu itu akan terpancar di lingkungan rumah. Ketika ibu tenang, ibu bahagia, itu kuncinya untuk dipancarkan ke lingkungan. Anak akan lebih bahagia dan tenang, suami juga ikut tenang. Maka itu kerjasama yang baik untuk menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus. Lingkungan keluarga diutamakan, maka kesadaran itu, penerimaan itu harus diterapkan di dalam diri orang tua. Kemudian yang kedua adalah menenangkan diri seorang ibu. Bukan kita egois ya, enggak. Seorang ibu enggak egois, tetapi perlu self-care ya, perlu memperhatikan diri juga untuk ketenangan dirinya demi ketenangan lingkungan. Yang ketiga, kalau memang butuh bantuan, jangan malu-malu untuk ke profesional. Karena ketika nanti kita sudah tahu diagnosisnya, entah itu dari dokter anak maupun dari psikolog anak, itu kita bisa dirujuk ya untuk ke tempat terapi. Terapi apa yang dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi anak istimewa tersebut. Banyak sekali, kebetulan Mbak Melia, saya ada di klinik tumbuh kembang, sehingga di sana berbagai macam anak yang istimewa itu memang ada, dan orang tuanya sungguh luar biasa kuatnya. Dari mulai anak autis dengan ataupun tidak dengan agresi, itu menjadi suatu hal yang wah, ternyata memang sedemikian hebatnya ya para orang tua itu. Di sana orang tua juga berkumpul membicarakan atau sharing gitu ya tentang perkembangan anak gimana. Nah, itu juga ternyata menjadi kontrol emosi tersendiri bagi orang tua. Ada pendukungnya ternyata ya, ada teman-teman yang sefrekuensi gitu. Nah, itu menjadi tempat bahwa ternyata aku nggak sendiri, sehingga emosi ini lebih stabil lagi. Ditambah lagi, ketika kita udah tahu nih diagnosanya, terapinya apa, kita mengembangkan ilmu kita untuk tahu diagnosis seperti ini tuh anaknya gimana aja. Ilmu-ilmu tentang keistimewaan itu silahkan pelajari sesuai diagnosisnya, sehingga orang tua akan lebih tenang, lebih paham bagaimana menghadapi dunia luar ya, stigma sosial, lebih berani juga tampil di sosial. Jadi jangan takut akan hal itu. Itu adalah kuncinya ya, ketika kita sudah tenang, kita bisa belajar lebih baik lagi gitu. Bagaimana kita cara bersikap dan bagaimana cara kita menyaring apa sih yang harusnya kita dengar dan tidak gitu. Karena kadang yang kita dengar itu tidak bisa kita kontrol ya. Komentar-komentar di luar nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri. Ketika pendengaran itu terasa menyakitkan ya silahkan dihilangkan dulu gitu. Kita perlu dukungan terhadap orang-orang yang sefrekuensi ini gitu. Nah, itu menjadi salah satu faktor untuk kita tetap tenang, stabil dalam menghadapi anak-anak dengan berkebutuhan khusus gitu Mbak Melia. Baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.